Wanita itu emang egonya Ranknya tinggi, tapi Emados. mereka juga orangnya penyayang kok guys. Ranknya Emandos. Ranknya sih minimal epic sih guys. Kalau kalian lebih tinggi lebih bagus minimal. Ekorku ini sudah lama. Tapi kayaknya di sini yang main imo gak sih guys? Halo Bang Charles Boy. Di sini yang main imo gak sih guys? Wennya imo. Wennya guys. Aku gak juga. Aku nggak juga emang iya. Heavy bukannya imo. Kayaknya abis selesai tur enggak dibandeh Lukas. Aku Di masih ban lagi, legend. Lukas. Charles Boysu jadi Aku gak. masih epic, bohong. Aku masih epic bang. Bohong, kemarin kulihat kontennya sama Bang Nir ya, udah imo. Aku masih legend. Aku immortal 9 Legend KBG. itu akun keduanya kan. Akun pertamanya udah imo kan. Aku immortal 9K, buset. Aku masih gamer. Masih GM, Nova Slayer, bohong. ku kasih slotnya aja kalau boleh. Bohong guys. Sekali pada bohong ya. Pak Charles Ustadz, Boysu Ustadz, gak jadikan hukumnya apa slotnya. Pak Ustadz? Ngebohong. Kalau Nova misalnya Slayer, ranknya UGW mau pergi soalnya. padahal Pasti udah Tante imo Janen tapi ngomongnya cepika-cepiki epic itu Pak pas Ustadz. Infokan slot gratis. BG ulang salapi. MARRRAUTOCK. Gak mungkin gak sih Freeze BG auto pick Salafi. Odet gak sih guys? Kalian gak tahu guys di kontennya dia guys. Sekali maju Odetnya double kill, triple kill. Wah, itu bikin lawan muak ya. Ya nggak bisa guys, nggak bisa. Ini kalau si ada yang ini si Zane kenapa ya? Salah pick mulu ya? Kedok doang tuh autopic. Iya kedok. Frings merendah sampai Merendah inti sampai bumi. di bumi. Iya. Siapa yang jago Odet melebihi aku? Frings kah? Namanya Prince. Hood Kak ada kebuka isi. Tahmar. Habis Next ini ada satu Freeman. landing kah? Mau kah? Udah kebuka, iya. Untungnya udah dipulihkan guys. Kalau enggak nanti turnamennya ngaret-ngaret. Untungnya bisa di sini guys. Kalau di sini kan lumayan remeh kan. Mar M bener ya Next ada kalau ngisi free, bensin yang kemungkinan premium, next ada free motornya dari jadi Kadaisi, gede guys. iklan. Bah emang dia jago sih. SD3 Eca Goten buka-bukaan. Bar, emang Emang kalau kapan ngisi turunnya? bensin yang premium motornya jadi nggak ada iklan. Nah coba guys, kalian jawab guys. Coba kalian jawab guys. AUTOOPICK. Tidak pernah membayangkan ya. Zanen. Emang kapan OIVCK turnya? Nanti gas. malam jam 7 Kak Janen. Tur Lukas ya. Sponsornya ada DG. Nanti untuk next turnamen juga ada turnamen Nana teman-teman. Cuman untuk Nananya FD3 turnamennya Eca kapan? Goten. Nanti bakal diinfoin secepatnya guys. Oke. Oke. Yang bisa aku kasih tahu sih registrasinya sih lebih murah daripada Lukas. Sebulan doang TP, abis itu perpanjang LG Perpanjangan premiumnya. lagi premiumnya. Zanen, wakakak. Berarti kalau kita beli Ikut premium daftar tiap Nana. hari bensin ya kan, artinya kita setiap bulan dapat gratis kah? Mau nanya Mar, Ikut boleh, kalau mau turnamen Nana boleh. Mau nanya apa tuh? Demi kemuliaan. Apa tuh? Mau nanya apa tuh? kalau baju tidur bangunnya jam berapa? Kalau FD3 baju Eca tidur Goten bangunnya jam berapa? Aduh guys, kayaknya Bang Vince. Halo Bang Zal, welcome. Makasih laporannya. Coba guys, kalian jawab guys. Coba guys. Coba kasih paham ke Bang Vince, boleh kah guys? Bisa lah. Tepak dikit ulu hatinya boleh kali ya teman-teman ya. Ulu hatinya boleh ditepak dikit gitu ya, biar melek ya. Bangunnya kalau mau dicuci. Oke, Esther Bang. Boleh. Kita coba ya. Masuk untuk game pertama antara teman-teman dari tim Onyx dan juga RRQ ya. Yang jawab dapat kecupan manis. Mau dapat kecupan manis kan? Kita coba langsung aja case seri untuk game pertama Onyx versus RRQ. Untuk gamenya kali ini guys, kita fokus caster dulu teman-teman ya. Shotco masih banyak Kak Janen. Belum ada yang mainin lagi ya. Oke, let's go. Ada Tokru mencoba untuk memakai hero Kufra, Ryan dengan memakai Leslie, Reddit dengan mencoba untuk memakai Novaria, Zeus dengan mencoba untuk menjadi jungler, dan hero Freya yang kali ini udah berhasil untuk diamankan, dan Alex mencoba untuk kini bermain ke bagian bawah berhadapan dengan Heavy ya, yang memakai glue. Lawan Kalea akan jadi pertarungan yang menurutku sih bakal cukup alot ya, meskipun memang
Damage yang dipunya oleh Glue kadang suka merepotkan dan bisa memberikan efek sisi sih. Cuma Alex juga punya penambah darah yang harusnya bisa membuat dirinya pun lebih kuat lagi kalau misalnya ingin melakukan permainan yang lebih barbar ya. Karena depan sana dan Heavy terlihat harus kesulitan dalam melakukan sebuah pertarungannya di sana. Bermain dengan beberapa bantuan yang ada. Kita lihat apakah ada satu first bolt yang kini berhasil terbuka. Heavy dalam ancaman setelah Prince. Dan juga di bagian tengah sedang mencoba untuk memberikan satu bom platingan dengan Sumbul ya. Yang kini ada di bagian top lane dengan memakai Hero Code. Bakal mencoba untuk mengambil satu buah aksi tembakan yang kini difokuskan untuk bisa memberikan sebuah clearance di bagian atas. Dan Interstellar ya, ini dengan mencoba untuk memakai Hero Link, mulai mencoba untuk memberikan juga aksi dengan buff yang kini sedang mencoba diambil. Ada tembakan yang tadi sempat dilakukan, tapi lompatan Tokru mencoba untuk membuka sebuah war dengan kini harus membuat seorang Interstellar kehilangan cukup banyak darah. Untungnya masih bisa selamat dalam pertarungan tersebut ya. Dan memang harus mencari level 4 untuk bisa lebih kuat lagi dibanding teman-teman dari Team Onyx. Namun sayangnya first bolt berhasil terbuka di bagian bawah sana dengan pasangan serangan yang kini harus dilakukan oleh seorang Zeus juga ya, untuk membuka poin kill yang pertama nih guys. Kalau sebelum 4 menang Kalea bang katanya. Oh sebelum punya ulti kah? Atau sebelum level 4 kah? Dengan Tokru yang kini masih mencoba untuk mencari-cari bagaimana cara untuk bisa membuat Prince mungkin tereliminasi. Di posisi di bagian turtle pun juga kini sudah terbuka. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang pertama? Mulai mencoba untuk juga ya membawa seorang Alex ke bagian tengah, memberikan sebuah aksi. Freeze juga kini akan berhasil tertarik dengan Freeze yang harus gagal untuk bisa pulang. Tembakan dari seorang Brad Deed malah berhasil untuk menembus langsung jantung dari seorang Prince, sehingga pick up kedua pun harus terjadi di tangan dari pasukan tim Onyx. Dan ini dia hal pertama pun juga berhasil untuk mereka ambil dengan ada serang Zeus, mendapatkan sebuah retribution dengan war yang juga masih terbuka. Dan bahkan ada sebuah time stop dan sering terseret juga berhasil memakan korban. Sumbul pun juga berhasil memenangkan pertarungan setelah Heavy. Apakah masih berhasil selamat dalam pertarungannya? Yang kini harus lebih sepertinya bermain ya, karena bawa lagi di sana, memberikan lagi platingan tambahan karena mungkin shield perlahan mungkin bisa akan dihilangkan jika nggak ada seorang Heavy untuk bisa melakukan platingan di bagian bawah sana. Seperti dengan satu buah sensong yang tadi sempat terbuka juga dari serang Prince, hampir saja membuat seorang Novarianya bisa dijadikan pick off yang pertama ya. Dengan Ryan yang ada di bagian atas, kini kita lihat dari sana Ryan memang udah berhasil terkena eliminasi sebanyak 1 kali. Dan memang Leslie sih, kalau untuk di early game agak sulit sih guys. Perlu bantuan mungkin dari seorang roamernya yang kini juga mulai mempersiapkan juga sepertinya sebuah lompatan untuk bisa langsung memberikan sebuah ancaman. Dan times outlet sementara satu bom blessing duet dari seorang Sumbul pun berhasil untuk dimanfaatkan lagi dan lagi. Ryan harus sepertinya lebih memantapkan diri dari segi positioning karena mereka punya 2 core ya yang punya damage dan bisa sangat-sangat berbahaya kalau misalnya ada di dekat-dekat mereka. Namun dengan Battle Hero Max, Sumbul apakah masih berhasil selamat dari ancaman seorang Tokru yang tadi mencoba untuk memberikan efek slow ya di bagian turret sehingga mungkin damage turret bisa dimanfaatkan. Namun Sony yang juga kini terbuka, apakah berhasil untuk memakan korban? Zane pun terancam, belum lagi dengan tembakan tadi seorang Brad Pitt pun sempat lakukan. Setelah Zeus yang masih mencoba untuk mengamuk, malah berhasil memperkuat dirinya untuk melakukan sebuah double kill. Lihat triple kill kah juga akan terjadi dengan kini ya. Ada sebuah posisi yang sepertinya akan mulai mencoba untuk mengancam ke arah serang Sumbul. Karena kalau misalnya enggak, ini bakal jadi ancaman banget Sumbul ya. Di arah mid game kayaknya bakal udah cukup jadi dari segi item dan juga levelnya ya. Lemar katanya mau ngerank, boleh mau ngerank, rank dulu. Interstellar berhasil juga tertumbangkan sepertinya di bagian tengahnya kali ini. Dibikin slow ya, bisa sebuah curi-curi pun terjadi. Ada bantuan di sana, namun turtle yang kedua berhasil diamankan lagi serang Zeus yang juga kini siap untuk bisa memberikan serangan tambahan. Zane Sky apakah bakal jadi pemain yang akan mulai juga targeting ya dari teman-teman tim Onyx di game yang sekarang. Dan kita lihat juga ada sebuah Sky Pincher ya, jadi pengaman untuk serang Interstellar yang kini masih sepertinya gagal untuk bisa mengamankan ke arah sebuah res buff. Dicuri sudah. Kita res buff dengan adanya seorang Zeus di sana yang berhasil sepertinya memaksakan dengan Farki di scan-nya. Dan kalau kita lihat dari segi KD memang jadi pemain yang juga cukup unggul ya. Ini bakal jadi salah satu yang menurutku sih bakal ngebuat seorang Zeus juga bakal jadi pemain yang snowball ya
dan akan harus diwaspadai oleh teman-teman dari tim RRQ jika mereka ingin mengamankan kemenangannya di game kali ini. Cuma mereka emang punya kekuatan di bagian gold lane-nya sih, si Sumbul. Apalagi udah dapetin pick up pertama, Ryan juga udah ditumbangin sebanyak 2 kali ya. Bisa jadi ancaman, tapi kini Blessing Duet malah harus dipaksakan untuk masih berhasil pulang. Sebuah Battle Remake tadi sempat dilakukan, tapi dengan Ultimate Snipe yang berhasil untuk terjadi. Ryan, kita lihat berhasil membuka pick up pertama dengan lompatan dari seorang Tokro yang berhasil juga untuk membuat seorang Sumbul pun tertumbangkan. Dan kita lihat Tsunami Slam gagal seperti dimanfaatkan, harus malah kesulitan untuk bisa melakukan pengambilan. Dan kita lihat sahabat Soulblade pun juga kini mulai dilakukan. Insraeler sepertinya harus malah terkena eliminasi di bagian depan sana. Bersama dengan Ryan yang juga berhasil untuk mendapatkan pick off ketiganya. Wah, ini Interstellar juga beberapa kali sulit juga ya buat bisa nge-cover ya. Posisinya kadang nggak menguntungkan untuk dia bisa melakukan aksi dengan baik ya. Emang nggak ada suaranya guys. Dan kita lihat ada beberapa inisiasi tambahan yang juga kini terjadi. Tembakan dari serang Brad Pitt mungkinkah bisa menembus langsung ke arah serang Heavy yang kini memang juga udah 2 kali terkena sebuah panis ya. Berbagian top lane pun juga berhasil dihancurkan. Turret pertama yang ternyata teman-teman dari Timonic pun dapatkan. Ini mulai mencoba masakan. Ngawar yang kembali akan terbuka. Ikut slotnya Om Ryan. Om Ryan gak ada slot. Dengan Zane yang juga kini harus tertembak di bagian depan sana. Ultimate Snipe diarahkan ke arah serang Heavy yang memang memiliki darah yang masih cukup tebal. Namun ada bantuan lain di area samping dengan pukulan serang Alex. Namun implosion pun terjadi dan Blessing Duet bersama dengan Swensong kini berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Menumbangkan 2 orang pemain langsung dan Tokyo pun kira sendirian. Masih gak berhasil pulang. Brad Pitt mencoba untuk memberikan bantuan, tapi sepertinya dengan geng-geng yang terjadi harus juga membuat pasukan dari tim Onyx kini mendapatkan juga sebuah point kill di bagian depan sana. Mereka berhasil membuka kesempatan mereka untuk ngambil ke arah pemain juga ya. The Prince tadi kayaknya tertembak ya. Dan kita akan lihat untuk sebuah turtle yang ketiga. Ini akankah harus berhasil diambil oleh pasukan dari tim RRQ. Ini bisa jadi turtle pertama mereka ya untuk bisa didapetin buat matchnya kali ini ya. Akhirnya di turtle ketiga mereka pun berhasil untuk bisa dapatkan. Cuma dari gold memang masih tertinggal. Mereka harus cari cara untuk ngebuat lagi tambahan gold dengan banyak bisa untuk mereka dapatkan karena kurang CC katanya. Susah nangkep Freya. Freya-nya emang gemuk sih guys. Kalau mau pakai si glue-nya sih. Glue sama si ultimate-nya si Tigreal ya. Cuman masalahnya emang kadang beberapa kali ya. Si Zeus ini emang kayaknya lebih ngincar ke arah turret ya. Atau mungkin cari lawan yang emang by one situation ya. Sehingga mungkin bisa lebih menguntungkan dia jika ingin ya melakukan sebuah pertarungan. Dan Swensong berada dalam sebuah jangkauan. Zeus kehilangan cubek darah, hampir saja ditumbangkan di sana. Dengan posisi kita lihat juga ada 2 orang pemain dari pasukan Timonic yang sedang menunggu di Arbers, mencari kesempatan lain untuk bisa membuka sebuah war. Tapi dengan beberapa pukulan yang juga terjadi, dorongan pun harus dilakukan. Zani hampir saya tertembak dengan Astra Recall. Untuk bukan flame shot. Flame shot ya. Waduh guys, flame shot sih bahaya sih. Cuma Purify lebih buat safety sih. Ada sebuah sambaran Blessing Duet dan Ryan ternyata harus terkena gengkingan di bagian depan. Gak berhasil selamat. Tumbangan tambahan pun didapatkan dengan Tokro yang juga tadi mencoba untuk melompat. Tapi Tsunami Slam juga terbuka. Implosion pun juga terjadi. Ini bakal jadi masalah penting. Belum lagi dengan Sumbul yang juga kini mencoba memainkan positioning. Dan Swensong hampir saja juga berhasil membuat serang Alex dihentikan. Dan Battle Error Impact mencoba untuk dikeluarkan agar bisa selamat dari pukulan serang Zeus yang kini masih mencoba untuk lebih mendapatkan peluang lagi untuk bisa membuat serang Heavy pun kini berhasil terkena eliminasi. Dengan darah yang setengah, Heavy memang masih cukup tebal. Akan jadi sebuah pemain yang akan sulit ya seperti untuk bisa ditumbangkan ya. Dengan glue-nya kita tahu bahwa teman-teman dari tim RRQ ya memang punya permainan yang bisa banget sih dipaksain buat ke arah team fight-nya karena glue-nya bisa jadi badan ya. Dan dengan beberapa tembakan tambahan Sumbul kini berhasil membuat Tokro pun ditumbangkan. Masih ada pengejaran yang terjadi. Alex
Mungkinkah jadi opsi untuk bisa diamankan kali ini dengan satu buah Parking Scan yang mencoba dibuka lagi. Masih mengamuk di bagian depan sana. Juga ada Heavy yang mencoba untuk menjadi penghambat. Tapi Ryan ini juga mencoba untuk memberikan bantuan. Tembakan dari belakang pun juga berhasil untuk dia lakukan. Tapi Blazing Dot pun juga harus menerima dirinya untuk langsung terkena tumpangan. Lagi dan lagi munculnya seorang Sumbul bisa menjadi masalah lebih untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx di gamenya kali ini. Info katanya abis ini ada kosong, kalian yang mau ikutan masih bisa. Dan memang masih ketinggalan dari si Gold, pasukan dari tim Onyx udah cukup memimpin dengan hanya memang 1000 gold ya. Dan mereka kayaknya harus berfokus buat bisa ngamanin ke arah Lord yang pertama nih ya, yang ada di bagian bawah. Dengan pukulan yang juga harus mengenai seorang Freeze di bagian depan sana. Dengan kita lihat juga ada sebuah Rapid Boots kah yang akan jadi pengaman untuk seorang Heavy. Oh, bukan. Kita di area bawah sekarang Sumbul pun juga kini dikejar. Blazing Duel sempat dilakukan, tapi gagal untuk bisa membuat dia pun selamat. Sementara Faki di scan-nya lebih mencoba untuk tadi mengejar juga karena serang Zani. Memang jadi pemain yang juga cukup tebal. Cuma Freeze dalam posisi yang gak cukup baik, gak ada cover yang lebih. Apakah bakal dijadikan juga eliminasi tambahan yang berhasil teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan di game kali ini. Dengan Lord yang juga masih mereka cari cara untuk bisa amanin untuk gamenya kali ini. Lord yang pertama yang akan mencoba untuk mereka ambil, tapi pengalihan perhatian pun juga kini haruskan dilakukan. Karena seperti akan sangat sulit untuk bisa ngambil ke arah Lord di saat pasukan dari tim RRQ ya. Belum ada pemain yang bisa ditumbangkan dengan cukup banyak ya. Tapi ada sebuah pengambilan ke arah Purple yang seperti harus dilakukan terlebih dahulu. Seorang Ziz. Ini harus ke dalam bencana, namun malah ada seorang Heavy yang sepertinya masuk dalam sebuah genggingan di sana. Ziz membuka lagi pengambilan. 8 pick off kini akan berhasil didapatkan dengan double kill yang berhasil terjadi. Looking for triple kill seperti yang gagal dilakukan. Ada Friends yang juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan di depan sana. Dan Sumbul masih lebih terkena Tsunami Slam yang harus membuat dirinya pun terangkat. Dan lagi Ryan memberikan satu tembakan kritikalnya. Sumbul lihat harus tumbang padahal udah mencoba untuk kabur dengan Battle Era Remake. Namun ada seorang Interstellar ya yang kini terdiam. Apakah ada semua masalah yang cukup besar terjadi? Cuman emang kayaknya sulit banget sih emang untuk seorang Link ya melakukan permainan yang kuat di arah early. Sehingga memang di arah mid game kali ini ya, dan secara mungkin bisa lebih bisa maksimalin potensinya buat ngambil ke arah turret-turret yang emang ada di area atas ya. Apalagi dengan gak adanya fokus dari teman-teman tim Onyx ya, yang mencoba untuk memainkan landing di arah jauh sana, hingga mungkin bisa menjadi salah satu tempat ya pasukan dari tim Onyx bakal kesulitan untuk melakukan sebuah pengambil Carol Lord dan bisa membuat pasukan dari tim RRQ ya memanfaatkan momen tersebut. Tapi Friends terlalu jauh menjadi pemain yang harus malah tertumbangkan terlebih dahulu dengan adanya seorang Odette. Apakah ini bakal menjadi penyemangat lebih agar pasukan tim Onyx pun mengambil ke arah sebuah Lordnya yang ada di bagian bawah. Dan satu bola lompatan lagi cucur apa terjadi. Bradley pun berhasil memberikan tembakan. Heavy pun ditumbangkan bersama Zane yang juga kini harus hilang. Dan Sumbul mencoba untuk memaksakan, mencoba untuk kabur dari sebuah pertarungan. Dan Bradley membuka lagi pengambilannya di mana sana. Dan ini dia menjadi bencana untuk pasukan dari tim Onyx yang seperti akan mencoba untuk mengambil ke arah Lordnya. Lord pertama berhasil didapatkan. Berhubung udah habis katanya, hehehe katanya. Ini siapa? 200. Aduh maaf menghalangi lu, Kanira kah? Berhubung udah habis. Lu guys, gak tau males kasih apa katanya. Hei anda donate kah? Gila guys, Kak Nira donate 200.000. Alhamdulillah guys, puji Tuhan. Infokan cara pin komen. Cara pin komen adalah dengan cara moderator. Emang iya guys, suaranya nggak nian guys, nggak kedengeran guys, suara akunya kah? Coba benerin deh, ya Allah guys. Saja ada ya. Emang nggak ada beneran guys suaranya guys. Oh tuh ada. Mencoba membuka war di bagian atas. Tsunami Slam berhasil untuk memakan korban, tapi Power Gaming menjadi penyelamat untuk serang Friends.
yang kini mencoba memaksimalkan juga Lord untuk bisa memberikan kontribusi untuk bisa mendapatkan turret di bagian top lane. Namun lihat yang sampai terjadi dengan bantuan serang Freeze, dia juga malah berhasil membuka sebuah triple kill. Lucky Forman yang pun juga kini akan didapatkan Alex dalam ancaman. Namun one last hit-nya Zane melakukan down one moment, menjadi ancaman untuk pasukan dari Onyx yang kini akan harus terkena sebuah epic comeback dengan tembakan dari seorang Bradit. Mencoba untuk mengulur waktu, tapi di arah sampingnya harus melihat seorang Heavy seperti akan mencoba untuk memberikan aksi, tapi sayangnya masih terlalu jauh untuk bisa melihat seorang Bradit. Namun masih juga menunggu weaponnya untuk bisa berjalan. Belum lagi dengan weaponnya tambahan yang kini malah mulai masuk ke arah base turret dari pasukan teman-teman tim RRQ, menjadi penghalang ya. Wah, sama seperti hubunganmu dengan gebetanmu ya. Tentunya ada saja penghalang yang terjadi ya. Dan itu yang tadi bisa harusnya dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim RRQ buat bisa ngambil ke arah end game-nya ya mungkin ya. Dengan satu momen, cuman mereka kayaknya kurang siap ya dengan sebuah momen tersebut. Dan kini mulai melakukan sebuah aksinya lagi. Onyx mencoba untuk membalas dengan Zane yang harus juga sendirian di bagian bawah. Apakah ada bantuan yang terjadi karena dirinya terlalu memaksakan, dan Ziz memberikan satu buah pukulan mengenai ulu jantung. Dan kita lihat juga ada sebuah tembakan yang jadi dilakukan. Interstellar mencoba untuk kabur, tapi Ryan berhasil memberikan satu lagi tembakan last hit yang membuat Interstellar pun harus terminasi meskipun ada turret tambahan yang juga udah berhasil dihancurkan langsung oleh seorang Sumbul di bagian atas sana. Menjadi pemain yang emang dari segi mikronya juga kuat banget ya si Sumbul ini ya guys. Kan bayangin loh guys, bisa tahu dia kalau misalnya teman-teman dari tim RRQ ya, ada yang bisa buat ngalihin perhatian sehingga mereka ya akan berfokus ke sana dari pasukan tim Onyx-nya dan ngebuat seorang Cloud-nya ya bisa memainkan sebuah aksi. Tapi kini juga berhati-hati, tergepung dan gak berhasil selamat dari ancaman lebih. Ada eliminasi yang berhasil dilakukan di tangan dari pasukan tim Onyx, dan begitu juga Lord yang juga kini sepertinya di bagian atas akan mulai mencoba untuk didapatkan langsung di tangan dari pasukan tim Onyx. Tapi lihat, Zane mencoba untuk memasangkan dengan sendirian. Heavy dan Prince pun mulai datang bersama dengan Ling yang juga mulai bersiap. Retribution apakah berhasil untuk terconnect dengan sebuah sensor yang juga tadi sempat terbuka. Omega kill dan Lordnya didapatkan untuk pasukan tim RRQ. Dan lihat juga ada beberapa pemain yang harus diratakan. Belum lagi dengan Bradit yang masih mencoba diincar. One last hit akan terbuka, dan Bradit lagi-lagi sendirian kali ini, dan ini bakal jadi bencana lebih jika harus membuat serang. Bradit pun mencoba untuk menjaga base-nya sendirian dengan darah yang semakin menipis dan sepertinya akan langsung mencoba ditumbangkan. Sebuah one last hit dari serang Zane pun berhasil terbuka dan wipe out. Berhasil didapatkan di sana, tapi apakah bisa lebih cepat karena dengan Lord yang kini juga mulai datang dan masih menunggu teman-teman dari tim Onyx yang juga mulai mencoba untuk respon. Ini akan menjadi sebuah waktu-waktu yang sepertinya sangat krusial untuk pasukan tim Onyx. Apakah masih bisa menahan ke gamenya? Namun sayangnya endgame pun terjadi. Kemenangan pun dilakukan langsung di tangan dari pasukan tim RRQ ya, dengan Onyx yang harus malah berhasil dikalahkan untuk gamenya di match yang pertama kali ini guys. Gimana guys? Emang ada tadi ya Allah guys, kena batasi lagi kah? GG maho katanya Kak Nera ikut pakai slotnya Kak Netral. Coba ditanya dulu Kak Netralnya boleh apa enggak. Tadi si Uzi ikutan. Kenapa ulti katanya si Odet tanya. Itu dia mah. Oke, aman ya. Habis ini berarti Nera 2 orang. Ada Nera sama Zura main. Nah, apa ya kena dibatasin mulu ya guys, aku guys. Capek aku, Bro. Nah, mulu, Bro. Lo kan freeze guys. Mana ada salah pick tiba-tiba MVP, Bro. Mereka nggak lihat dari tadi Odet ulti Winter katanya ulti Winter.
Dengan emas tambahan dari seorang Sumbul, emang jadi pemain yang juga bisa mainin mikro ya, dengan kuat, dengan 3 silver yang terjadi karena seorang Interstellar, Zane dan juga Heavy di sana. 22 pick off, memang tertinggal ya dari teman-teman tim Onyx yang malah berhasil untuk membuka 30 poin kill guys. Wah, dengan MVP dari seorang Breaded emang jadi pemain yang terus di belakang aja ya, dan itu yang tadi ngebuat makanya dia sering sendirian di saat teman-temannya tim Onyx rata ya guys ya. Timnya rata, dia sendiri yang hidup karena emang mainnya di belakang terus ya, ngecover dari arah jauh, tembakan-tembakannya juga udah sebenarnya mengancam banget ya. Asisnya kok kayaknya juga udah tebel banget, itu udah 14 kali dengan Tokro yang juga tadi lompat-lompatannya, Ciro-cironya matang kali ya. Zeus pun juga berhasil memberikan cukup banyak poin kill dan juga dari segi asis, dan Alex ya menjadi pemain yang juga berhasil mendapatkan 18 kali assist untuk game yang sekarang. 18 menit dari segi game, dan ini juga sebuah statistik yang juga berhasil terekam. Dan kita akan coba lihat untuk game yang selanjutnya, game yang kedua ya, semoga bisa lebih seru lagi guys. Oke, let's go.